Tanpa nasionalisme dan geopolitik, Indonesia bisa dijajah lewat pikiran. Pentingnya pendidikan geopolitik di era Prabowo. Pernah kepikiran nggak, kalau ancaman terbesar Indonesia hari ini bukan tank, bukan rudal, tapi otak manusia Indonesia sendiri? Orang-orang kita yang sekolah atau kerja di luar negeri, pulang-pulang bawa doktrin asing, bahkan jadi agen asing tanpa sadar. Rakyat di dalam negeri ikut-ikutan kritik pemerintah, tapi nggak ngerti geopolitik. Elit yang duduk di kursi kekuasaan, mudah disuap, gampang dikendalikan. Inilah bahaya yang bisa bikin Indonesia jatuh, bukan lewat perang, tapi lewat pikiran. Kalau kita nggak melek geopolitik dan nggak punya nasionalisme, kita akan jadi pion di papan catur global. Kita kira bebas ngomong, padahal kita cuma corong kepentingan asing. Sejarah sudah mencatat, tahun 1960-an ada mafia Berkeley, ekonom Indonesia lulusan Amerika yang pulang bawa resep liberalisasi. Mereka orang Indonesia, tapi kebijakannya justru bikin kita tergantung asing. Hal yang sama terjadi di Chile. Para teknokrat lulusan Chicago, dikenal sebagai Chicago Boys, dipakai Pinochet untuk ubah Chile jadi eksperimen neoliberal. Siapa yang untung? Korporasi asing, rakyat sengsara. Lihat juga Rusia setelah Uni Soviet runtuh. Banyak teknokrat lulusan barat dorong liberalisasi. Hasilnya, aset negara jatuh ke oligarki. Rakyat miskin. Rusia nyaris hancur. Bahaya ini nyata. Orang kita yang sekolah atau kerja di luar negeri, tanpa nasionalisme, bisa jadi kuda Troya di dalam negeri. Sekarang lihat fenomena di dalam negeri. Banyak rakyat kritis, rajin kritik pemerintah. Bagus. Tapi masalahnya, kritik tanpa paham geopolitik sering salah arah. Contoh nyata, kritik terhadap RUU TNI. Kontras dan beberapa NGO bilang ini tanda militer masuk sipil. Orde Baru Jilid 2. Influencer ikut-ikutan framing. Padahal, dalam konteks geopolitik global, konflik Laut Cina Selatan, perang energi, ancaman perang hibrida, RUU ini justru dibutuhkan untuk memperkuat pertahanan nasional. Tanpa kacamata geopolitik, kritik rakyat hanya jadi amunisi asing buat melemahkan pemerintah. Lebih bahaya lagi kalau pejabat tidak paham geopolitik dan tidak punya nasionalisme. Mereka gampang disuap, gampang kompromi, gampang jual aset negara. Korupsi bukan cuma soal uang, tapi soal pengkhianatan terhadap bangsa. Pejabat semacam ini adalah pintu masuk asing untuk kuasai Indonesia dari dalam. Lihat Nepal 2008. Monarki jatuh lewat intervensi NGO asing dengan jargon HAM dan demokrasi. Hasilnya, korupsi merajalela, rakyat makin sengsara, negara makin tergantung pada India dan Barat. Semua itu terjadi karena rakyat dan elitnya buta geopolitik. Mereka kira demokrasi Barat otomatis bikin sejahtera, padahal hanya bikin mereka jadi pion di papan catur global. Makanya, yang kita butuhkan bukan sekedar demokrasi prosedural, tapi rakyat dan elit yang paham geopolitik punya jiwa nasionalisme. Tanpa itu, kita hanya jadi budak asing. Prabowo harus concern soal ini. Harus ada program pendidikan geopolitik dan nasionalisme di sekolah, kampus, sampai masyarakat umum. Karena hanya dengan itu, kritik rakyat bisa tepat sasaran, pejabat bisa tahan godaan suap, dan diaspora bisa tetap cinta tanah air meski hidup di luar negeri. Memahami politik dalam negeri saja tidak cukup. Kita harus paham bahwa kebijakan nasional selalu terhubung dengan pertarungan global. Tanpa itu, kritik masyarakat hanya akan dipakai sebagai alat asing untuk melemahkan Indonesia. Sejarah sudah membuktikan, Indonesia hampir hancur karena mafia Berkeley. Chile porak-poranda oleh Chicago Boys. Rusia sempat roboh karena teknokrat yang lupa nasionalisme. Kalau kita nggak belajar dari sejarah, kita akan ulang kesalahan yang sama. Pertanyaannya sekarang, maukah kita jadi bangsa yang merdeka sepenuhnya, atau cukup puas jadi pion yang dimainkan asing?